Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menyebut pimpinan KPK periode 2019-2023 sebagai pimpinan terburuk sepanjang berdirinya lembaga anti rasuah ini. Tapi kenapa Dewas seolah menjadi pelindung pimpinan KPK yang bermasalah? Dari laporan yang kami kumpulkan, kalau tidak salah lebih dari 10 laporan tentang kebocoran informasi di ESDM. Ya kebetulan pada saat itu saya masih menjabat deputi di situ, sehingga sedikit banyak saya tahu tentang itu. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu. Maka Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Saya masih bersama anggota Dewan Pengawas KPK, Ibu Albertina Ho. Bu Albertina, kekecewaan yang luar biasa dari masyarakat sipil, aktivis anti korupsi soal pengumuman yang disampaikan bahwa tidak cukup bukti untuk sidang etik. Kasus yang sama seperti yang dikatakan oleh Kapolda Karyoto bahwa menemukan adanya peristiwa pidana. Kenapa harus buru-buru langsung mengatakan bahwa tidak cukup bukti untuk sidang etik? Nunggu aja dulu di Polda Metro Jaya. Oke. Begini Mbak Rosi, jadi kami di Dewas itu ada yang namanya POB ya. Apa itu? Prosedur operasional baku. Itu semuanya ada tenggang waktunya. Suatu laporan masuk, berapa hari harus kita lakukan apa, kemudian kita lakukan apa, itu secara bertahap itu semua diatur, ada tenggang waktunya. Jadi tidak bisa suatu laporan masuk kita diamkan aja, tunggu dulu. Nanti kapan-kapan baru kita umumkan, itu tidak bisa. Bercermin dari itulah kita harus melaksanakan POB ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah kita mengumumkan itu, makanya kalau kita lihat di dalam pengumuman itu dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk kita lanjutkan ke sidang etik. Oke, tidak cukup bukti. Saat itu. Tidak cukup bukti untuk melanjutkan ke sidang etik. Ya. Berarti belum tentu. Ya. Tidak ada pelanggaran etik. Belum tentu, di situ kita belum mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran etik, tidak. Berarti belum menemukan, bukan berarti tidak ada pelanggaran etik. Bukan berarti tidak ada pelanggaran etik di situ. Tidak cukup bukti untuk kita lanjutkan ke sidang etik. Kenapa tidak meneruskan dengan kalimat bahwa dan menunggu kasus ini ditindaklanjuti dalam penyidikan di Polda Metro Jaya, sehingga Dewas juga dianggap cukup bergigi untuk melihat ada yang serius dalam kebocoran dokumen ini. Kami memang mengatakan tidak mengatakan demikian karena sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas yang ada, peraturan Dewan Pengawas nomor 4, itu dikatakan tidak cukup bukti untuk kita lanjutkan ke sidang etik. Nah, pengertian tidak cukup bukti di sini pada saat kita pemeriksaan pendahuluan itu tidak cukup bukti. Tapi kalau nanti di kemudian hari ada bukti-bukti lain, katakanlah misalnya perkara ini lalu ditindaklanjuti, diproses oleh Polda Metro Jaya, kemudian disidangkan, terbukti di situ ada tersangkanya, terbukti ada tindak pidananya, ya bisa pelanggaran etik kita lanjutkan kembali karena kita Dewan Pengawas tidak mengatakan tidak ada pelanggaran etik atau tidak melanggar kode etik, tidak. Oke, tapi Bu Albertina, tidak cukup. Karena kasus kebocoran dokumen ini juga skandal yang sangat memukul reputasi KPK. Bagaimana mungkin ada dokumen yang sama
itu dimiliki oleh penyidik KPK, tapi juga bisa ada dimiliki oleh seorang yang sedang berperkara di KPK. Ya.